Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita muji Allah dan kita bersyukur kepadanya dengan izinnya dan dengan taufik dan kemudahan yang diberikannya kepada kita. Alhamdulillah kita bisa bermajlis kembali, hadir di tempat yang diberkahi ini, di salah satu rumah Allah, dalam rangka kita mengkaji, memperdalami dan mengulang-ulang pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan kebaikan dan kelurusan agama kita. Kita mohon kepadanya, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga agar kita diberikan kekuatan, kemampuan, diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan, mengamalkan apa yang kita ketahui dan juga menyebarkannya kepada yang lain yang membutuhkannya. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Fiqhus Sunnati lin Nisa. Di sini masih dalam pembahasan tentang pakaian, perhiasan dan hukum memandang. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca dan akan membahas pembahasan masailu tata'allaqu bi ahkamin nazar. Beberapa permasalahan seputar hukum-hukum memandang, dan lebih ditegaskan di sini, lebih difokuskan pada memandang lawan jenis. Para akhwat rahimani rahimakumullah, tentu pembahasan kita sekarang ini bukan tentang memandang dan melihat aurat, baik laki ke perempuan, perempuan ke laki, atau sesama perempuan, sesama laki-laki, bukan. Karena pembahasan itu telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang batasan aurat perempuan dengan perempuan, aurat perempuan di hadapan laki-laki bukan mahramnya, ataupun aurat perempuan di depan laki-laki yang merupakan mahramnya, dan lain sebagainya dengan pembahasan-pembahasan yang cukup rinci. Adapun di sini adalah tentang memandang lawan jenis yang dia menutup dirinya berpakaian. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah memerintahkan kepada laki-laki beriman dan juga kepada perempuan beriman agar menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim
wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Sampaikan wahai Rasul, katakan kepada orang-orang beriman yang laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka, agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan mereka, dan juga agar mereka memelihara, menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci, lebih bersih, lebih aman bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah maha teliti, maha melihat apa yang kalian kerjakan. Di sini Allah Azza wa Jalla berbicara kepada para laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka dan agar mereka menjaga kemaluan. Kemudian bagi para wanita, bagi muslimah, Allah Azza wa Jalla sebutkan di ayat setelahnya, wa qul lil mu'minat, dan katakan juga, sampaikan juga kepada wanita-wanita beriman. Tidak sembarang wanita, tidak semua wanita, tapi ayat ini lebih mengarah, lebih fokus kepada wanita-wanita yang beriman, yang mereka akan siap melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yang mereka patuh tunduk dengan apa yang menjadi ketentuan dan batasan-batasan yang Allah tetapkan. Wa qul lil mu'minat, sampaikan juga kepada wanita-wanita beriman, yaguddu au yagdun an yagnudna min absarihin, agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka, wa yahfadhna furujahun, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, pandangan adalah awal dari pikiran, awal dari apa yang ada dalam hati berupa niat dan keinginan. Seringkali penyesalan yang mendalam, penyesalan yang sulit untuk diobati berawal dari pandangan yang tidak dipelihara, pandangan yang tidak ditundukkan, pandangan yang tidak dikendalikan. Muncul penyesalan, muncul kesedihan di belakang hari. Dan termasuk di dalamnya adalah kekejian, perzinahan berawal dari pandangan. Bahwa mengendalikan pandangan, menundukkan pandangan adalah sarana menuju terjerumus dalam perzinahan. Karena itu kaum muslimin, para akhwat rahimani rahimakumullah, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, lamma kana ghaddul basari aslan li hafdzil farji bada'a bi dzikri, manakala menundukkan pandangan, menjaga pandangan, mengendalikan pandangan adalah pondasi, adalah dasar untuk menjaga kemaluan, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan perintah untuk menundukkan pandangan sebelum perintah menjaga kemaluan. An yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kepada para wanita dikatakan ayyaghdunna min absarihin wa yahfadhna furujahun, agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Allah sebutkan menundukkan pandangan atau perintah untuk menundukkan pandangan, menjaga pandangan, mengendalikannya sebelum perintah untuk menjaga kemaluan. Sebab menundukkan pandangan adalah pondasi dan kunci untuk menjaga kemaluan.
Kemudian walamma kana tahrimuhu tahrimal wasail. Manakala, kata Ibnul Qayyim, manakala pengharaman. Di sini Ibnul Qayyim langsung menegaskan bahwasanya menundukkan pandangan itu hukumnya wajib, bahwa memandang kepada lawan jenis, laki-laki memandang kepada perempuan yang disertai dengan syahwat, kemudian perempuan memandang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki memandang perempuan yang ajnabi, hukumnya adalah haram. Beliau mengatakan walam makana tahrimuhu tahrimal wasail, manakala pengharaman memandang, yaitu laki-laki memandang perempuan, dan sebaliknya jenisnya adalah tahrimal wasail, pengharaman sarana, pengharaman media, artinya targetnya adalah pengharaman perzinahan. Zina hukumnya haram, dan wasilah menuju perzinahan, media sarana menuju perzinahan, diantaranya adalah tidak menjaga pandangan, membiarkan pandangan, memandang wanita yang ajnabi, wanita yang bukan mahramnya, dan begitu juga perempuan kepada laki-laki yang disertai dengan syahwat. Para akhwat rahimani rahimakumullah, pengharaman ya atau perzinahan hukumnya haram, maka sarana menuju ke sana juga hukumnya haram. Manakala zina hukumnya haram, maka berdua-duaan, berkhalwat, laki perempuan yang bukan mahram, ikhtilat, campur baur, termasuk di dalamnya adalah laki-laki memandang perempuan, adalah sarana menuju ke sana, maka hukumnya juga haram. Tapi dia diharamkan karena merupakan sarana wasilah menuju perzinahan yang hukumnya haram. Itu yang dimaksud dengan pengharaman sarana. Ibnu Qayyim mengatakan manakala pengharaman memandang atau laki-laki memandang perempuan adalah pengharaman sarana, sehingga kalau ada maslahat yang lebih kuat, maslahat yang lebih besar, sekalipun di situ ada mafsadat sebenarnya, akhirnya dibolehkan. Makanya ya ketika laki-laki hendak menikah, ya sebelum dia mengkhitbah ada nazar, dia memandang perempuan yang akan dinikahinya, yang ingin dinikahinya. Kemudian misalnya ketika seorang perempuan, seorang wanita pergi berobat dan ya tenaga kesehatan yang ada hanya laki-laki, maka di situ jika ada darurat, jika ada kondisi ya kebutuhan yang mendesak, maka silahkan diperbolehkan. Nanti akan disebutkan poin-poin tersebut. Nah, jadi karena pengharaman laki-laki memandang perempuan adalah pengharaman yang sifatnya sarana atau media, ketika ada kondisi darurat dan ketika ada maslahat yang lebih besar, hal tersebut diperbolehkan. Maka kata Syekh, lam ya'mur subhanahu bighaddihi mutlaqan. Ketika pengharaman memandang lawan jenis adalah pengharaman yang sifatnya pengharaman sarana, pengharaman wasilah, maka ia tidak diharamkan secara mutlak, secara umum. Tidak diperintahkan untuk menundukkan pandangan secara umum keseluruhan tanpa pengecualian. Bal amara bil ghaddi min. Tetapi Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk menundukkan sebagian pandangan, yaghuddu min absarihin, agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Bagi para wanita, an yaghudduna min absarihin, agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan mereka. Wa amma hifdzul farji, adapun menjaga kemaluan, fawajibun bikulli hal, hukumnya wajib di semua keadaan, la yubahu illa bihaqqi,
tidak diperbolehkan kecuali dengan sebab yang benar. Karena itu perintah untuk menjaga kemaluan sifatnya perintah yang umum, ya, wahfadzu yahfadzu furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Para akhwat rahimani rahimakumullah, Syekh mengatakan yahrum 'alal rijali an-nadharu ila an-nisa'i li ghairi darurah. Haram hukumnya bagi laki-laki memandang perempuan yang tanpa kondisi darurat. Wa qad amara asy-syari'u bi ghaddil basar. Bahkan syariat telah memerintahkan untuk menundukkan pandangan sebagaimana dalam ayat yang tadi kita bacakan. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ia menceritakan tentang perjalanan ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam saat haji wada. Dia mengatakan, "Kanal fadlu Ibn Abbas radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Di sebagian proses atau perjalanan, di sebagian rangkaian ibadah haji, yaitu saat beliau balik dari Muzdalifah menuju Mina di tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian di Mina, ya, ada para sahabat yang mengerumuni Nabi, dan Nabi bertanya, meminta fatwa, dan Nabi menjawab fatwa mereka atau pertanyaan mereka. Di sana Nabi membonceng Al-Fadl bin Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas, Al-Fadl saudaranya. Karena Al-Fadl bin Abbas radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi membonceng Al-Fadl ibn Abbas. Faja'athum ra'atun min Khath'am. Tiba-tiba kemudian seorang wanita dari Khath'am, dari kabilah Khath'am, datang menemui Nabi. Datang merapat mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tastaftihi, untuk bertanya, untuk menanyakan hukum. Faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Al-Fadl yang ada di belakang Nabi alaihi salatu wasallam memandang wanita tersebut, dan si wanita juga memandangi Al-Fadl. Jadi bertaut pandang, bertemu pandang mereka. Al-Fadl, ya, terkesima barangkali, ya, memandangi wanita itu, dan si wanita juga memandangi Al-Fadl. Apakah dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Tidak. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadli ila syikki atau ila syikkil akhar. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui ada, ya, pertemuan pandang antara Al-Fadl dengan wanita yang sedang bertanya itu, Al-Fadl memandanginya, si wanita itu juga memandangi Al-Fadl, Rasulullah SAW memalingkan kepala Al-Fadl ke arah sisi yang lain. Ketika dia menengok dari sisi kanan Nabi, Nabi memindah kepalanya ke arah sisi yang lain. Sisi kanan pindah ke sisi kiri, ya, atau sisi kiri dipindah ke sisi kanan. Wa hadza minhu sallallahu alaihi wasallam man'un wa inkarun bil fi'l. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam? Beliau mengalihkan, beliau memindah, memutar arah pandangan Al-Fadl adalah bentuk pelarangan dan bentuk pengingkaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Adalah bentuk pelarangan, dan itu adalah bagian dari pengaplikasian, pelaksanaan terhadap perintah Allah Azza wa Jalla kepada beliau, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, agar para laki-laki beriman menundukkan sebagian pandangan mereka. Wa an Jarir ibn Abdullah qal
sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil puja'ah fa amarani an asrifa basari. Jarir bin Abdullah meriwayatkan, pernah aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan tiba-tiba. Ketika memandang bebas, tiba-tiba mata tertuju, mata berhenti di seorang perempuan. Ya. Pandangan tiba-tiba, tidak disengaja. Tidak ada unsur kesengajaan, tapi tiba-tiba terkena. Ya. Fa amarani an asrifa basari. Kata Jarir, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengalihkan pandanganku. Ya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Ya Ali, la tutbi'un nadhratan nadhrata." Wahai Ali, jangan turutkan pandangan dengan pandangan berikutnya. Ya, tidak sengaja terkena pandangan atau mata memandang perempuan, maka jangan bertahan. Jangan teruskan, jangan lanjutkan. La tutbi'un nadhratan nadhrata. Jangan perturutkan atau jangan sambung, jangan lanjutkan pandangan dan pandangan lainnya. Fa inna lakal ula wa laysat lakal ukhra aul akhirah. Karena pandangan pertama yang tidak kamu sengaja, kamu diampuni di situ. Tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya. Tapi yang kedua itu adalah dosa bagimu. Itu bukan hakmu, bukan artinya bukan yang engkau akan mendapatkan ampunan di situ. Maka hadis-hadis ini para akhwat rahimani wa rahimakumullah menunjukkan pelarangan laki-laki memandang perempuan. Perempuan yang ajnabi, perempuan yang bukan mahramnya. Lebih-lebih jika disertai dengan syahwat. Dan pandangan yang dimaksudkan di sini adalah pandangan yang disengaja. Pandangan yang disengaja. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, Syekh mengatakan qad taqarrara anna nadhara ar-rajuli lil-mar'ati wal aks qad hurima li annahu wasilatun wa dhari'atun ilal fahishah. Telah ditetapkan oleh para ulama bahwasanya laki-laki memandang perempuan dan kebalikannya perempuan memandang laki-laki telah diharamkan, disebabkan karena hal tersebut adalah wasilah dan sarana menuju kekejian, menuju perzinahan. Wa makana tahrimu tahrimal wasa ini, maka sambungan hukumnya adalah sesuatu yang diharamkan dan jenis pengharamannya adalah pengharaman wasilah, fa innahu yubahu lil maslahatir rajihah. Maka kalau ada maslahat, ada kepentingan yang lebih besar atau bahkan kondisi darurat, maka hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Jadi ada larangan, itu larangan sifatnya larangan karena sarana menuju sesuatu yang diharamkan. Maka dia dibolehkan saat ada kebutuhan dan maslahat yang kuat atau yang lebih dominan. Adapun larangan yang diharamkan, larangan yang ada dan pengharaman yang ada bukan karena dia sebagai sarana, tapi memang ialah yang ditujukan dan dimaksudkan pengharamannya. Zina diharamkan bukan karena dia menyebabkan ini, menyebabkan itu, akan melahirkan ini dan itu, tidak. Tapi memang zina itulah yang diharamkan. Maka ia tidak menjadi boleh dalam kondisi apapun. Ya. Memakan makanan yang haram, seperti yang pernah kita bahas, bangkai misalnya, memang diharamkan untuk tujuan itu. Bangkai itulah yang diharamkan. Larangan datang untuk itu, bukan karena akan menyebabkan begini, bukan karena akan menimbulkan atau mengantarkan kepada hal haram lainnya.
maka ia tidak akan dibolehkan kecuali pada kondisi darurat. Dalam kondisi hajat sekedar kebutuhan, apalagi hanya untuk ya menyalin rasa, mengganti rasa, itu artinya zina, tazyin, tahsin, tidak akan berubah hukumnya kecuali pada kondisi darurat. Nah, adapun sesuatu yang ia diharamkan, ada suatu larangan, pelarangan tersebut bukan maksud tujuannya itu sendiri, tapi ada hal lain, karena ia menjadi wasilah dan sarana menuju kepada yang lain. Maka dalam kondisi hajat dan ada maslahat yang kuat, larangan tersebut dihilangkan. Artinya hukumnya menjadi boleh. Termasuk dalam masalah ini adalah memandang lawan jenis. Ketika ada hajat, maksudnya adalah maslahat yang kuat, yang lebih dominan daripada mafsadat yang dikhawatirkan dari hal tersebut, ia menjadi diperbolehkan. Paham ya para akhwat? Wal aslu fi hadha hadithu aliyin fi qissati ba'thin nabi sallallahu alaihi wasallam lah wal Zubairi wal Abi Marthad. Dasar kita mengatakan demikian, dan sebenarnya apa yang dimaksudkan tadi, dijelaskan tadi, itu sudah dijelaskan dalam kaidah-kaidah para ulama, kaidah pendalilan. Nah, kata beliau, dasar yang melandasi apa yang kita sampaikan ini, bahwa larangan memandang lawan jenis, pengharamannya adalah pengharaman wasilah, sehingga kalau ada kondisi darurat dan kalau ada kondisi hajat, maslahat yang lebih kuat daripada mafsadat yang dikhawatirkan kehadirannya, ia menjadi terangkat, pelarangan itu menjadi terangkat, menjadi boleh hukumnya. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya bersama Zubair dan juga Abu Marthad liidrakil mar'atil musyrikah allati kanat atau kana ma'aha sahifatu Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika Nabi mengutus mereka bertiga untuk membuntuti, mengejar seorang wanita yang membawa surat Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang musyrikin. Ketika Nabi SAW berencana untuk menaklukkan kota Makkah, seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah berinisiatif untuk mengabarkan hal tersebut kepada orang-orang Quraisy. Niatnya, harapannya, dia punya jasa kepada orang musyrikin, sehingga nanti kalau terjadi apa-apa ada alasan orang musyrikin membela dan ya memberikan keringanan untuknya. Dikirimlah surat lewat seorang wanita musyrik, dikirim menuju Makkah. Maka Nabi SAW berdasarkan info wahyu yang beliau dapatkan, kemudian memerintahkan kepada tiga sahabat ini, Ali, Zubair, Abu Marthad, untuk mengejar wanita tersebut. Kata Ali, ketika berhasil mengejar perempuan tersebut, laqad alimtu ma kadzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, saya yakin Rasulullah tidak bohong. Beliau mengabarkan bahwa bersamamu ada surat yang berisikan informasi tentang kita Rasulullah akan menyerang, akan datang menaklukkan kota Makkah dan seterusnya. Itu pasti benar. Nabi tidak bohong. Walladzi yuhlafu bih, demi Allah, la tukhrijannal kitaba aw la ujarridannak. La tukhrijannal kitaba aw la ujarridannak. Dia bilang, wahai wanita, wahai perempuan musyrik, Rasulullah pasti benar, tidak bohong. Imma kamu keluarkan surat itu, atau aku telanjangi. Ketika wanita tersebut mengetahui, melihat bahwa Ali serius dalam hal tersebut, maka dia pun kemudian memasukkan tangannya ke ikatan pakaiannya atau sarungnya dan mengeluarkan surat rahasia yang dibawanya.
Syahidnya di sini, pelajarannya di sini bahwa Ali mengancam akan menelanjanginya. Dan wanita tersebut melihat Ali serius, tidak main-main. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat maka hal yang sifatnya dilarang tapi larangannya adalah larangan bersifat wasilah menuju hal lain yang diharamkan dengan pengharaman yang lidzatihi, ya, maka larangan tersebut kemudian tidak berlaku ketika ada kondisi darurat. Demikian juga dalam kondisi ada hajat yang lebih dominan, ada kepentingan yang lebih besar, yang lebih kuat daripada mafsadat yang dikhawatirkan. Para akhwat rahimakumullah, maka berikutnya akan disebutkan beberapa keadaan yang mana nazar atau memandang perempuan diperbolehkan. Pertama, khidbah. Ketika seorang laki-laki akan menkhidbah wanita untuk dinikahinya, maka dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan nazar. Datang, kemudian hadirkan salah satu mahramnya, keluarganya, supaya tidak terjadi khalwat, lalu dia melakukan nazar, memandang. Dan ini sudah kita bahas dulu, bahwa Nabi SAW ketika datang seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi SAW, beliau pun memandanginya dari atas ke bawah. Hal itu dibolehkan karena dengan tujuan khidbah. Ada masalah besar, yaitu demi melanggengkan rumah tangga nanti yang akan mereka bangun, agar nanti tidak ada penyesalan yang berarti yang akan merusak, ya, rumah tangga mereka ke depan. Maka diperbolehkan untuk kemaslahatan tersebut, ya. Termasuk di dalamnya para akhwat yang diperbolehkan karena ada masalah adalah an-nadharu lil ilaj. Seorang dokter laki yang memandang, memeriksa wanita untuk pengobatan. Pada dasarnya harusnya sebaiknya yang memeriksa perempuan adalah tenaga kesehatan perempuan. Laki-laki diperiksa oleh tenaga kesehatan laki-laki. Namun tidak ada perbedaan ulama, kata Syekh, lakin la khilafa bainal ulama, namun tidak ada perselisihan di antara ulama bahwasanya laki-laki, ya, dokter laki-laki, tenaga medis laki-laki boleh mengobati pasien perempuan dan melihat ke bagian yang sakit, bagian yang perlu didiagnosa, yang perlu diperiksa, indal hajah, saat ada kebutuhan. Tapi dimna dawabit muayyanah, tapi dalam kerangka batasan-batasan yang sudah ditentukan, ya. Namun dalam hal ini kata beliau, apalagi kemudian dalam kondisi darurat, tidak ada tenaga medis yang bisa menangani permasalahan tersebut kecuali yang laki, misalnya tenaga medis laki, ya, maka tidak masalah dalam kondisi darurat seperti itu. Bahkan di awal dikatakan dalam kondisi hajat, tidak sampai kepada tingkat darurat, namun ada kebutuhan besar, ya, yang itu lebih kuat daripada kerusakan mafsadat yang dikhawatirkan. Lakin la yang bagi at-tawassu' fi hadzal amr, namun tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Sebagaimana yang kita banyak saksikan hari ini, bolehnya seorang dokter laki memeriksa, melihat pasien perempuan yang sedang sakit, ya, ada batasan-batasannya. Disebut oleh para ulama, diantaranya satu, disyaratkan agar memilih tenaga medis perempuan dulu. Kalau ada dokter perempuan, pergi ke dokter perempuan. Jadi cari informasi dulu, ya. Ketika akan kita wanita muslimah ingin pergi berobat, tanyakan ada tidak
tenaga medis perempuan, dokter perempuan dengan keluhan seperti yang kita miliki. Cari informasi, ketika dapatkan maka upayakan untuk memilih dokter perempuan tersebut. Khasatan idza kana al-kashfu fi mawatinil auratil mughalladhah. Lebih-lebih kalau yang akan diperiksa adalah bagian aurat besar. Fa illam tujad tabibatan aw lam yumkinul wusul ilaiha fahina idzin takunud darurah. Tapi kalau dokter perempuannya tidak ada atau ada namun jauh dan tidak bisa dijangkau, ya, maka di sini bisa dikatakan kondisinya darurat. Yang kedua, ayyakuna tabibu aminan ghairu muttaham fi khuluqihi wa dinihi. Ada rekam jejak bahwa si dokter laki ini adalah dokter yang amanah, bukan dokter yang cacat dalam akhlak dan agamanya, komunikasinya, cara dia menghadapi pasien yang lawan jenis, ada catatan, ada riwayatnya, ada kita tahu, dengar, kita tanya informasinya. Jadi haruslah dokter yang amanah. Yang ketiga, alla yakhluwa at-tabibu bil mar'ah. Tidak boleh dokter laki berkhalwat, berdua-duaan dengan pasien perempuan yang bukan mahramnya, illa fi wujudi mahramin aw imra'atin thiqah, kecuali ada mahram bersama wanita tersebut atau ada wanita lain yang terpercaya, ya. Mungkin si dokter harus ditemani oleh perawat perempuannya, ya. Kalau memang tidak boleh orang luar yang menyertainya, harus ada orang lain supaya tidak jatuh kepada hukum khalwat, berdua-duaan. Kemudian yang keempat, Allah yatajawaz at-tabibu al-haddal kafi. Tidak boleh si dokter, ya, melihat lebih dari yang dibutuhkan, ya. Sekedar mana yang diperlukan untuk diperiksa, bagian mana yang harus dia lihat, itu saja yang boleh dia lihat. Jadi tidak melampaui batas, hanya melihat bagian tertentu kemudian diminta untuk buka semua misalnya, maka ini tidak diperbolehkan. Sehingga kita sebagai pasien, sebagai konsumen harus memastikan hal tersebut. Jika kondisinya, kita harus datang ke dokter laki-laki. Kemudian yang kelima adalah antakunal haja ilal ilaji masah. Ada hajat yang mendesak, ada kebutuhan yang mendesak, mungkin tidak sampai kepada tingkat darurat. Kalau tidak berarti binasa, ada kecelakaan besar, tapi ada kebutuhan, ya. Seandainya tidak terwujud, maka kita ada pada kondisi kiku dan susah, tidak sampai kepada tingkat mati dan yang disebut dengan darurat, ya. Dengan catatan kebutuhan tersebut adalah masah, kebutuhan yang mendesak. Kamaradin awajain la yuhtamal, misalnya sakit yang tidak bisa ditahan, au huzalin yukhshamin, atau masalahnya karena kurus yang sudah, ya, sangat kurus sekali, dikhawatirkan. Adapun kata Syekh, adapun kalau sakit, ya, atau kebutuhan berobatnya di situ tidak ada kondisi daruratnya, maka di sini tidak diperbolehkan. Sekedar misalnya periksa kecantikan, meluruskan rambut, hal-hal yang sifatnya apa ya, kebutuhan apa istilahnya Pak Salman, tahsiniyah, tersier ya istilahnya kalau tidak salah itu, ya, kebutuhan yang ada kebutuhan sifatnya darurat, ada yang hajah, ya, kalau tidak terwujudkan maka ada pada kondisi yang berat, ya. Ada yang sifatnya lebih kepada ngejar nilai plus, tazyin, hanya untuk tambahan, maka ini tidak diperkenankan kepada dokter laki-laki bagi wanita muslimah, atau sebaliknya, ya, laki-laki kepada dokter perempuan. Tapi itu yang kedua, ya, di antara kondisi yang diperbolehkan laki-laki melihat perempuan, pertama khitbah, yang kedua melihat atau memandang untuk
proses medis kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah seorang hakim atau seorang saksi yang harus melihat perempuan. Jadi seorang saksi tentu dia tidak akan bisa memberikan kesaksian kalau dia benar-benar melihat. Nah, supaya dia bisa menunaikan kesaksiannya nanti saat dia dibutuhkan, maka dia harus melihat wanita yang dia saksikan. Kan ada saksi dalam jual beli, saksi dalam apalagi ya, saksi dalam banyak model akad transaksi itu, ya. Di situ dibutuhkan adanya seorang saksi, maka laki-laki yang diminta sebagai saksi kebetulan yang menjadi objek saksinya perempuan, maka dia harus melihat supaya dia bisa memberikan kesaksian. Maka di sini boleh tidak mengapa. Begitu juga ya melihat saat transaksi jual beli, ketika berbelanja di toko, di pasar, yang kita harus di situ laki-laki melihat kepada yang perempuan atau pembeli perempuan melihat kepada pelayan atau penjaga yang laki-laki, maka di sini tidak dipermasalahkan. Baik para akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup, di sini ada disebutkan tentang apa hukum perempuan melihat kepada laki-laki yang bukan mahram. Kalau tadi lebih banyak pembahasannya tentang laki-laki melihat kepada perempuan, bagaimana kebalikannya perempuan melihat kepada laki-laki. Antunna, para akhwat, melihat kepada orang laki yang bukan mahram. Nadharul mar'ati ila wajhir rajulil ajnabi in kana bisyahwatin faharamun bil ittifaq. Perempuan melihat ke wajah laki-laki yang bukan mahramnya jika disertai dengan syahwat, hukumnya haram bil ittifaq. Sepakat ulama menyatakan hukumnya haram. Wa in kana bi ghairi syahwatin, adapun kalau tidak disertai dengan syahwat, wala makhafata fitnah, yang kedua tidak dikhawatirkan terjadi fitnah, tidak disertai dengan syahwat, tidak ada kekhawatiran terhadap fitnah, tidak ada potensi fitnahnya, fa fi jawazi dzalika wajhan. Ada dua pendapat ulama tentang hukumnya. Warrajihu anna lil mar'ati an tanzura ila ma siwa ma baina surrati ila rukbati minar rajuli. Pendapat yang kuat, pendapat yang dirajihkan oleh penulis, bahwa perempuan boleh melihat ke bagian selain antara pusat dan lutut laki-laki. Ya. Selain antara pusat ke lutut boleh dilihat. Idza uminatil fitnah, jika aman dari fitnah. Berarti melihat wajahnya, ya, atau bagian atas badannya boleh, dengan catatan idza uminatil fitnah, jika aman dari fitnah. Apa dasarnya? Dasarnya pertama, hadits Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ala babi hujrati. Aku pernah melihat Rasulullah berdiri di pintu kamarku. Wal habasyatu yal'abuna fil masjid, sementara orang-orang Habasyah, laki-laki Habasyah sedang bermain di masjid. Ya, sedang bermain di masjid. Wa Rasulullah yasturuni biridaihi anzuru ila la'bihim. Ya, Aisyah berada di belakang Nabi sallallahu, ya, berada di punggung Nabi dari belakang, ikut menonton atraksi orang-orang Habasyah yang ada di dalam masjid. Berarti di sini Aisyah radhiyallahu anha memandangi, ya, memandangi mereka, ya, namun aman dari fitnah. Maka di sini hukumnya menjadi boleh. Kemudian juga berdasarkan hadis Nabi SAW kepada Fatimah binti Qais,
idhabi ila ibni ummi maktum fakuni indah. Ketika Fatimah binti Qais ya, berpisah dengan suaminya, Nabi memerintahkannya untuk menjalani masa iddahnya di rumah Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi sampaikan kepada dia, ya Fatimah, pergilah kamu selama masa iddahmu tinggal di sana, di rumahnya, ada di rumahnya Abdullah bin Ummi Maktum. Fakuni indah, tinggal di sana. Fa innahu rajulun a'ma, karena dia orang yang buta. Tada'ina thiyabaki an indahu, kamu bisa melepas pakaianmu di sana. Artinya tidak menggunakan tutup kepala, tidak harus seperti di hadapan laki-laki yang ajnabi. Dia bisa melakukan itu karena Abdullah bin Ummi Maktum seorang laki-laki yang buta. Maka dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa seorang wanita boleh dia melihat, memandang laki-laki ya yang ma la yajuzu lirrajul an yattali alaihi minal mar'ah. Jadi boleh dia melihat pada laki-laki yang tidak boleh, atau bagian yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki pada perempuan, maksudnya selebih dari batas pusat dan lutut. Jadi tentu Fatimah binti Qais, dia pasti akan melihat ketika berada di sana, ada tinggal di rumahnya Abdullah bin Maktum, dia akan melihat Abdullah bin Maktum. Dia akan melihat. Tapi Abdullah bin Maktum tidak bisa melihatnya karena dalam posisi buta, dalam kondisi buta. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa wanita boleh memandang laki-laki di bagian lebih dari antara pusat dan lututnya dengan catatan aman dari fitnah. Ya. Dan dua hadis ini pengecualian dari firman Allah Azza wa Jalla, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakan kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan mereka. Tapi dengan catatan tadi bahwa bolehnya para wanita memandang laki-laki ya disyaratkan aman dari fitnah dan ada hajat, ada keperluan, ada kebutuhan. Dan ini bukan berarti perempuan boleh berikhtilat dengan laki-laki ajnabi, boleh bertukar pandang, bukan ya. Adapun ketika ada fitnah ya, ada kekhawatiran fitnah, maka hukumnya tidak diperbolehkan atau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan, maka kembali kepada hukum asal ayat, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Ya para akhwat rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.